di rumah pakai sendiri, tutupan pintu udah di dalam kamar itu pakai sendiri, nggak ada yang tahu. Terus gue kayak apa ya wasa, jadi penasaran. Oh, jadi Merayakan rilisnya Samar. wih. Jadi kan Kalau cheers harus langsung habis ya. langsung habis, kalau kata temanku harus ngeliatin mata. Oh, Jadi ini cheers lah. Wah, kenapa itu? nggak tahu kata dia, kata itu sih. Oh iya. Bowo. Nek cheers sih. Nek mobil aku tuh delok motor ya, Apa? Yo tuh delok motor. Mungkin menghormati lawan Bicaranya lawan cheersnya ya. Uh-uh. Nah kalau cheersnya rame-rame, Itu yang tak jadi pertanyaan. kero motor. Ini itu. Tapi mungkin ya karena dia sering ketemu kolektor. Terus mungkin diajari. Oh, Ya ora diajari lah. Kuwi koyo hukum adat istiadat yang tidak tertulis Kultur tapi yang nggak tertulis. kultur. Jadi kan Balik iki. lagi. Ini sih tuh biasanya ngombe merayakan apa? Yang mau iki. Biar resmi ya, kita sambil lihat-lihatan ya. Jadi minum lagi nih kita. Oh. Apa lah. Ini Cheers merayakan. rilisnya Samar. Oh. Ini gini. Gitu. Es teh. Nah, kan ini Samar. Samar ini karyamu. Karya mungkin 2012, 2013 ya. 13. 13 ya. Jadi sedikit intermezzo dari versiku ya. Samar itu rilis pada waktu temanku ini menghilang, benar-benar menghilang. Jadi waktu tahun itu 2013-2014 lah, band kami Untitled Joy itu lagi banter-bantere manggung lah. Iya, Tapi ya tetap apa ya, dari segi kira ngomong kayak gitu, dari segi seneng-seneng mengasihkan. Nah, dari segi penghasilan nggak ada, ya ada lah dikit-dikit, namanya juga band-bandan buat hobi. Nah terus tiba-tiba si Krisnandi ini, nama artisnya Krisnandi sekarang, nama musisinya Krisnandi, nama pamerannya Rian Krisnandi. Iya. Oh ini cheers lagi, sebentar. Cheers lagi. Sekali Wah, lagi. banyak minumnya. Saya merayakan lagi. Sekali lagi, kutu cheers. Merayakan apa lagi nih? Nah ini nanti dulu. Ini ting, nanti kita bunyi ting baru merayakan rilis apa karyanya terima di Bine. Oh, cheers. Dan itu Krisnandi, ya jeneng musisi lah, jeneng Foxy. Nah jeneng apa untuk artwork ya untuk seni rupa. seni rupa Rian Rian Krisnandi, nama lengkap. nama lengkap. Sebenarnya aku lebih mengenal dia itu namanya Jangkrik. Ya, iya. Kebiasaan ngundang krek. Bu, suka sapa. Terus ternyata itu dari temanku juga, konco SD, Ya, temen si SD. Gilang. Gilang. Ternyata ngasih nama Jangkrik. Biyen pas ngumpul ro aku ngombe Jangkrik, mbiyen sing jenenge aku zaman SD. Ki ana maksudnya apa waton kowe? Jangkrik iki mergo apa ya? Karena dulu aku berisik di kelas gitu. Wah, biang onar kamu. Berisik di kelas akhirnya dari guru, lupa aku gurunya siapa gitu, ngatain aku jangkrik. Oh ya jangkrik gitu. Kaya Jangkrik dudu umpatan tuh. Bukan umpatan. Sing wah kowe rame oh Jangkrik. Dia kayak jangkrik. Kayak Jangkrik. Tapi menarik loh nama itu. Aku merasakan nama itu kan ada banyak. Krian, jangkrik, jangkrik, sama jam. Gitu. Itu dari aku merasa ketika ada orang memanggilku jangkrik, krik gitu. Itu aku merasa dia teman lama gitu. Iya. Teman lamaku. Dan iki nek ngomong kayak anu sih. Ngomong kayak kadang kan orang nggak seneng
nganu parapan. Iki istilahnya parapan tuh nama panggilan jangkrik. Terus nek aku kan duwe nama panggilan juga. Ya, nama ayahmu ya. Nama kecilku kan Gaber. Oh, Tapi Gaber. nek diundang ning kampung iki karo wong tua omku terus kakak-kakakku manggilnya Gaber. Ber. Terus setelah SMP sampai sekarang aku sering dipanggil Nyonyo, Penyo itu dari jeneng waliane bapakku, Eko toh. Oh iya. Tapi yo ono coloko ya. Dan aku orang masalah ngono kan. Banyak toh sing mempermasalahkan nama. Ini nek ngomong ke jeneng ki misalnya, "Wah, namaku tuh ini. Jangan dipanggil ini." Nek aku sih sah-sah wae kowe ameh nyebut jenengku opo. Kowe malah semakin akrab nek menurutku kayak kamu manggil aku. Kowe kan ben ngundang aku pertama nyanyo. Ya aku kenalnya Penyo dari Penyo. teman-teman SMA taunya Penyo. Terus sekarang nih kadang ini malah aneh aku nek diundang niki. Karo mungkin nek dari teman-teman sing agak jauh. Waktu kerja dulu di barat sana di Jakarta diundang Ko atau Nik biasa. Tapi ketika misalnya kowe undang aku Niko awalnya ki aneh. Terus Seno barang saya kadang aku Seno kan termasuk teman deket. Ki undang aku yo Ko Nik kesane malah aneh. Undang yo seenakmu lah memanggil nama. Ya kayak aku ngundang kowe kadang naik WhatsApp Yan gimana Yan? Tapi nek kowe tak undang Yan kayak diundang kunting. Terus tak undang krek dan nek menurutmu kowe ono masalah atau diundang jangkrik? Enggak ada masalah. Tapi waktu pas aku dulu malah masalah ketika orang-orang memanggil Rian gitu. Karena sudah biasa dipanggil Jang atau jangkrik. Yan, Rian gitu. Akhirnya mulai terbiasa. Ya waktu ngilang itu kan itu. Jadinya aku memang waktu itu memang sebenarnya nggak ngilang sih. Cuma jenuh sama pergaulan yang ada gitu, teman-teman. Kok perspektifku tau. Kowe kan memang waktu kuwi nah SMS mbiyen kan tulung WhatsApp, SMS. Krek latihan ini. Ora bales sih, ngerti-ngerti latihan beberapa kali ora metu, ora hadir. Bajigur jare ning ndi? Dan temenmu circlemu ora ono sing ngerti. Iya, aku memang keluar dari semua circle yang aku kenal gitu. Jadinya sebenarnya aku pengen ke kota lain gitu loh waktu itu. Tapi ya karena nggak mampu kan, karena keadaan nggak mampu ya akhirnya ya tetap ke kota yang sama tapi keluar dari circle. Oh jadi kayak sedih lah ya. Oh nah ini serutuk penak ini kan kita sebenarnya udah nge-track dulu nih. Tadi mau bikin opening nggak jadi-jadi ya? Jadi pakai kira-kira ini malah ngapain enak minum sambil lalu gini. Nah kan ini perspektifku ya. Jadi kamu menghilang, terus tiba-tiba muncul nih ning SoundCloud. Kamu ngerilis SoundCloud Samar. Tapi ini balik dulu beberapa tahun sih. Jadi kan kita waktu kamu gabung ke Antiteorji karena Dewi Cerak ini sebenarnya bukan karena main sering mendem apa awalnya zaman SMA, zaman SMP itu enggak itu, tapi lebih ke waktu ngeband. Jadi pas kuwi si Dodi basisnya Antiteorji dulu kan melanjutkan karirnya di Jakarta. Oh iya. Terus wah bingung ki, ameh manggung ki. Wah, sapa sing ngenteni? Tiba-tiba terbersit wae karo jangkrik. Kan kowe langsung tak jak ngobrol ning Circle K. Kalian ra wae. Iya, Circle K masih jual bir itu. Heeh, karo ngebir ngomong ke. Kowe ngene iki. Terus pertama malah tak kon ngrungokne Stone Roses tau. Iya, Stone Roses. Padahal band kita kan nggak ada sangkut pautnya sama Stone Roses. Iya, bandku tuh band Antiteorji itu aku lihatnya garage lah. Nah, terus itu loh. Terus kita Antiteorji mau ngerilis single, mau ngerilis EP waktu itu, EP penan lah, rekaman yo mix donan, terus iseng-iseng gawe EP, terus sering kan atau kita
sering duet lah istilahnya gawe-gawe artwork, gawe apa, kowe kerep ning omahku, kerep memakai barang-barang yang mungkin sekarang dilarang ya toh. Aku sering Ya, membawa waktu itu juga dilarang. Oh itu juga dilarang. Dilarang. Tapi kan dulu itu Dulu gampang. Sebenarnya ya gampang. sebenarnya Pengen nyari aja gampang tapi kalau mau nyari gampang. Sekarang bersih ya. Ya bersih. Nah, jadi kan dhewe iki kerep lah gawe proyekan bareng tentang lebih ke band ya. Misalnya bikin artwork untuk album, merchandise, kerja bareng tiba-tiba terus terus mengulik yang sama. Selera yang sama dilalah ki pas ketemu kowe, aku pas lagi pengen ngrungokke iki, kowe ono dan kowe pengen ngrungokke iki aku ono. Jadi waktu itu kan aku seneng banget sama Pink Floyd. Aku suka Velvet Underground. Nah, kan waktu itu kan kayak aku pengen ngrungokke Velvet Underground, kowe duwe. Wah, aku duwe nih. Terus kan memang sebelum itu kan kita dengerinnya Pink Floyd terus akhirnya jadilah karya yang itu Ensa From Narita. Iya, Ensa From Narita. Itu kan semi avant-garde. Nek dong ngomong ya. Semi apa ya? Ya itu beda lah sama Beda sebenarnya sama. kalau kita masih membawa batasan genre waktu itu. Lek dari wong ora genre apa ki? Genre apa? Genre. Prancis ya itu ki. Genre. Oh, Genre lah, itu genre wae lah ngomong angel iki latih. aksennya udah Jawa. Genre. Nah, pokoknya wis seneng-senenge kuwi, wis ameh manggung beberapa kali ini latihan, ameh lanjut rekaman kamu hilang. Dan bener-bener hilang, dicari nggak ada. Dan dulu kan minim toh informasi, maksudnya kita dulu ngilang itu gampang kalau dulu itu. kita main medsos paling cuma apa? Facebook, Twitter ya dulu. Iya. Dan dulu pakai laptop istilahnya, pakai komputer lah, belum megang smartphone ya. Jadi benar-benar perelakan waktu untuk membuka laptop. Kita kalau sosmed tuh pakai komputer gitu. Di warnet malah kan. Wadah tuh. Aku belum Enggak modem. sing aku wadah tadi jabat-jabat MySpace. Nah, terus hilang. Tiba-tiba dia iki karya Samar metu. Dung 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 teng dung 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 teng. Aku adalah waktu, aku adalah batu. Aku langsung loh, krek. Aku ora ngerti kowe ngerti, tapi aku ora ngomong kuwi. Intine aku nek duwe label, aku pengen ngerilis lagumu iki. Kowe inget ra kuwi? Aku tau ngomong atau mungkin ra tau ngomong ya, tapi mungkin iki anu Kayaknya kuwi. nggak ngomong sih. Tapi memang woi, jadi pas gue berkarya si Samar itu langsung ini gue nek duwe lagu meneh apa-apa aku pengen rilis iki ben musisi pertama sing pengen tak rilis mbuh kapan dan kejadiannya Ya baru-baru ini. awal bulan ini ya tanggal 1 Samar dirilis ada video klipnya. Proses pembuatan video klip sebenarnya 2 bulan yang lalu ya. Iya udah lama itu. Itu di Waktu awal-awal pandemi itu. awal-awal pandemi kita bingung mau ngapain. Terus aku juga masih libur ya itu gitu ya. Kamu libur, aku pun juga libur. Diliburkan oleh pandemi. Terus kayak kerep dolan ning omahku. Ya sebenarnya aku kerep dini juga sih. Tapi kan intensitasnya sing cerak dolane dene wae. Terus Samar gawe video klip ya dirilis. Ya PD semi PD lah aku tadi direktur padahal kan ya iso lah aku iseng lah dengan kamera seadanya. Dan itu aku juga merasakan waktu editing. Editing kan nggak pernah biasanya edit orang lain, ini ngedit diri sendiri. Wah itu rasanya kayak mau muntah gitu. Ndelok raimu dhewe muntah. Ya, lihat. Kayak kita nggak biasa dengerin suara kita kan muntah. Kayak ih kok suaraku kayak gini ya. Ih tak itu gini ya. Ya, sebenarnya ngece aku. Ya, Samar tuh hasil eksperimen lah. Eksperimenku di Nah, ini kan ngomong ke Samar.
dari segi musikalitas Samar ki simple. Tapi dari sing tak eling-eling Samar tuh nek versi menurutku ya Samar tuh ada bau-baunya sedikit Ensa from Narita. Nyawanya. Jadi kan awal ketika Take Ensa from Narita kan ada 2 versi. Itu memang live di rumahnya Adi. Terus yang kedua gitu nih versi Mazmur. Jadi pas aku dolan ning ngene omahmu iki eksperimen kasih. Wah, iki bingung ki nganggo apa? Puisi ya. Puisi kita nggak punya apa-apa. Ono Alkitab ya ning omahmu to. Buka wae lembaran duit, ngerti-ngerti nemu langsung maca kuwi. Keren. Nek menurutku keren iki. Terus aku dulu Samar tuh ada bau-baunya musik seperti itu, seperti Ensa from Narita, musik yang tulus, terus yang memabukkan. Nek kowe ameh ngomong ya tentang Samar. Apa sih Samar? Tentang apa? Samar itu ya apa ya? Sebenarnya unek-unek banyak unek-unek di situ. Ada kisah romantika, ada kisah romantika sama siapa? Ada kisah romantika, terus ada spiritual gitu. Terus ada psikotropika gitu. Bang gua Arab ya. Semiotika, ono semiotika. Iya, ada semiotika. Ada semiotikanya. Filsafatika, filsafatika. Mungkin dari sisi Ensa from Narita itu kayak psikotropikanya dapat. Terus aku ngrungok gue langsung. Wah. Iki Syd Barrett. Aku paham kuwi Syd Barrett iki. Soalnya kan waktu itu kan aku seneng-senengnya Pink Floyd, seneng-senengnya Velvet Underground. Nek ngomong ke Lorid, nyawanya masih panjang lah. Waktu itu beliau masih hidup. Iya, Syd Barrett lamanya ya. Syd Barrett sudah meninggal. Ya. Nah, pikirku Syd Barrett itu meninggal mati nol awalnya. Informasi kan kurang tapi. Wah, ternyata setelah ngulik-ngulik Syd Barrett itu mati udah tua. Meninggalnya tua sih maksudnya. Terus dia masih berkarya. Terus waktu itu ngrungokke beberapa lagune sing album solone dia. Nyawa-nyawanya Syd Barrett tuh lebih kerasa ke album sing Terapin sama album Syd Barrett itu. Yo kayak istilah I really love you. Aku malah gak dengerin itu Syd Barrett itu. Nah, kan aku dengerin. Terus aku paling seneng di albumnya Syd itu I Never Lied to You. Yang versi take 4 atau take 2. Tapi memang dia salah-salah tapi tetap direkam. Tetap hajar ya. Diajar. Produsernya sih yang pinter. I never lie to you. Jebret, aku ki ono. Langsung karyamu metu, langsung wah. Suwi Syd Barrett. Syd Barrett. Ternyata nek cari apa? Television personality sih. I know Syd Barrett live. Apa-apa lah judul lagu nih. Aku tahu di mana Syd Barrett tinggal. Nah, aku my best friend is Syd Barrett gitu. Tapi untungnya terselamatkan. Ya, terselamatkan untungnya. Untungnya ya aku ada kekhawatiran waktu itu. Jadi ini ketika mendengarkan karyamu. Wah. Iki spiritual banget iki hengki nek ra ngene ditarik kepolen iki. Karena ya aku tahu lah kisah-kisahmu. Kisah yang mungkin nggak bisa diceritakan tapi aku tahu. Tentang tentang pada era itu piye berkecamuk kayak kamu dengan romantika, dengan sisa-sisa psikotropika. Iya toh. Nah, ini kan wis wis ora lah waktu itu sedikit-sedikit. Sebenarnya parahnya itu waktu itu tuh ketika apa ya? Udah ngomongin ini aja lah. Di loski aja ngomongin narkoba gitu kan. Ketika waktu itu memang pakai banyak barang. Ketika aku sudah mulai nyaman pakai sendiri kan, sebelumnya kan pakai sama teman. Yo. Nah itu ketika sudah mulai pakai sendiri tanpa siapa-siapa, nggak ada teman funnya lah. Jadinya kita itu nge-trip sendiri gitu. Padahal nge-trip tuh enaknya kan
Istilahnya Nah, minim berdua bertiga ya? minim kan berdua bertiga rasanya kayak kalau mau ngetrip gitu, tapi itu waktu nyaman-nyamannya sudah mulai nyaman ngetrip sendiri. Tapi kan ini ngetripnya psikoblim. Herbal lah. Herbal. Bukan mengski toh. Bukan main ski. Waktu itu masih gampang nyarinya. Kita di Kaskus aja ada yang jual. Ini kan ngomong ke Kaskus toh. Aduh, jikir. Tadi kan Ben nyoba-nyoba ndelok Kaskus iki opo wae to? Tanaman sing iso dianeh-aneh. Memang kan gampangnya jamur, mushroom, jamur. lepong sapi. Ini gampang banget lah ben golek. Banyak yang nggak usah mushroom, nggak usah Kaskus kalau jamur kan. Iya, istilahnya kan kuwi toh. Karena kita pakai terus boleh informasi lah. Ketemu nih Kaskus ternyata ano ayahuasca, Iya. datura, Mandrake. wah. Tapi ya aku pol mentok ya neng itu letong waktu itu kan belum ada hukumnya dulu. Jadi bebas lah. Terus kamu udah mulai mencoba itu ayahuasca. Ayahuasca kan efeknya spiritual. Iya, spiritual. Kebetulan aku juga waktu itu kedanan ini baca Mahabharata sama Ramayana. Akhirnya kecampur tuh di sama gitu. Sebelumnya kan memang basicnya Bible ya. Basicnya Bible ya, kita tahu lah sedikit-sedikit tentang Bible, wajar kita keluarga dari Bible. Kena Bible bimbingan belajar. Kena Mahabharata dan Ramayana yang bukan agama Samawi. Wah, kecampur psikotropika. Kowe jilih ki aku ya Pi. Ramayana ya. Ramayana. Maca salaman tak terus ki nganti 7 tahun to tak guwu ning omah lagi wingi tak balik. Mungkin ada pengaruhnya sama nama Krisnandi gitu ya. Oke, Krishna kan Jadi di apa sih Krishna? Tokoh wayang, ganteng lah nek Krishna. Nandi tunggangan itu si Lembu Nandi. Berarti dia memakai dirinya sendiri untuk eksperimen. Untuk eksperimen. Wah. Tapi ya jangan sampai kalian di tahap ini. Ngetrip sendiri, bahaya. Iya sih, tadi aku kan tahu lah ini mau kayak ngetrip. Aku tahu. Soalnya nggak gue cocok. Kita muter seleranya sama toh. Oke, musik psikedelik ngomong enak ya tadi ngetrip. Pas gue Bali, beberapa kali kan gue Bali, aku di gaji kira aku tahu, bener-bener tahu. Turun ki, efeknya sih kenceng. Ganesha boy, medun, dung, gue suling boy Ganesha nih, warna-warni ya. Wah, gue keren banget, gue efek sing tak rindukan. Tapi untuk saya kita males lah. Ya nggak punya waktu lah kita. Nggak punya waktu sama ini. Kita nggak bisa bareng untuk ngetrip. Iya. Terbatas waktu sih gitu kan. Jadi ngetrip gue enak karo konco, mendengarkan musik yang enak, musik selera kita lah, sama tidak ada beban pas ada masalah sih maksudnya. Ya mungkin ada masalah dia ngetrip terus ketemu konco dilalah lucu atau punya kisah-kisah apa, jadi nggak merasa Jatuhnya melupakan masalah ya? Tapi bukan mendalami masalah ya? Tahu gitu karo dewi lah. Nah, aneh rasanya. Nah mungkin kan akhirnya kamu sendiri. Iya. Kayak gitu dewi. Waktu itu aku bisa menikmati. Gue kan enak awalnya. Sebenarnya awalnya nggak enak itu ketika aku habis ngetrip katakanlah sama kamu atau sama siapa gitu. Itu aku pulang ke rumah Saya kenal ya. masih kena di perjalanan tuh aku ngetrip. Nah awalnya di situ mulai nyaman. Akhirnya ya itu mulai pakai sendiri di rumah, pakai sendiri, tutupan pintu, dah di dalam kamar itu pakai sendiri, nggak ada yang tahu. Terus gue kayak aku ayahuasca, jadi aku penasaran. Spiritual, ya oke kayak ngomong kayak pacar adat atau apa ya. Memang aku akhirnya mengalami spiritual itu sih, maksudnya dengan warna-warni aku bisa terbang. Serius aku kayak numpak ini panune Angling Darmo itu. Iya, karena bayanganmu Angling Darmo. Terus pas kui sing Ganesha kuwi paling menurutku trip sing paling menyenangkan itu ketika Ganesha turun dari langit membawa suling.
cerah banget boy, uripmu ki langsung cerah gitu. Nah, ini kan balik ning Samar. Iki kan aku mau takon tentang, tentang lagu opo. Mungkin lebih mendalam sih tentang opo sih Samar. Aku punya makna, mungkin maknamu sama maknaku beda lah kita menjelaskan lagu itu. Menurutmu tentang opo? Ya itu tadi pencampuran masalah romantika, kemudian problematika, semua ya, problematika kehidupan, sama psikotropika kesajar itu, sama yang sebenarnya itu toh. Ya 3 masalah itu. Nah, aku memaknainya dalam. Apa? Dalam. Jadi ya aku ngerungok kayak kui. Ya ini tentang, ya benar tentang permasalahan uripmu, tapi lirik-liriknya kui keren. Terus spoken words ning kono, kowe dolanan gitar simple. Aku yo pungoke langsung ya kuwi mau langsung ngamini si Beret. Mbok apa ya? Ya mungkin waktu itu juga nggak bisa diulang lagi gitu ya. Aku suruh bikin Samar saat ini juga bakal beda gitu. Tapi kan jujur ya, pas habis kita bikin video, kamu tuh akhirnya terlempar ke memori masa lalu. Oh iya. Tentang 7 tahun lalu. Aku tahu itu nang omahmu. Pas itu toh, sore-sore pas sepi, aku iseng ning klek tak dolan ning omahmu yo. Lagi butuh privasi. Ketika aku wis ning rumah. Wah, butuh privasi. Terus ya. Ternyata ini kan mengalami sesuatu lah di Ya. situ, kayak ceritakan lah apa ya, kayak flashback tuh. Iya, flashback kayak pengalaman waktu itu kesuraman ya, kesuraman zaman itu kembali lagi Menghantam lagi. Ketika aku punya sekarang aku nggak bisa membaca tulisan yang surreal gitu atau tontonan yang surreal gitu, karena nanti bakal kebawa lagi aku hanya dalam situ. Akhirnya kan bacaanku yang lebih ke ini kan, semiotika, yang lebih yang jelas gitu loh. Yang kata orang itu berat itu, malah justru itu yang nggak berat bagiku ketika aku membaca, kayak mungkin aku baca Ramayana atau tentang kisah-kisah kayak gitu. anak baca nggak selesai gitu ya, itu bagiku berat banget itu. Bacaan surreal itu bagiku, aku punya ketakutan untuk kembali ke masa itu lagi gitu, karena ya itu tadi penuh makna dan penuh pertanda. Iya. Jadi kue dulu alchemis. ya tulisan-tulisan seperti aku malah nggak bisa sekarang menghindari lah. Jadi sih karyamu ini Samar. Ada lagi sebenarnya Lari toh. Iya. Tapi aku paling seneng kan si Samar. Itu memang bener-bener kontemplatif. Dan waktu aku ngilang itu, kamu dengerin yang Blue Car kan? Yang sama Blue Car, yang pakai gamelan. Oh iya. Nah, itu aku coba eksperimen sama teman-teman WNY. Javanis lah, bukan ONY sebenarnya. Padepokan seni gitu. Kemudian coba mengkomposnya dengan, ya memang karena menguatkan sisi spiritual di situ. Ini kan ono iki temanku nge-DM Mas Budi. Bung, iki kancamu menghilang tenan kok. Sampai saiki ora Mas wis nganu. Sehat iki saiki tene nganti kaya mana. Cuma ngerti kuwi aku posting. Kan tak posting juga tuh tentang itu ngerilis nih. Mas Budi nge-like iki. Di Warsito nge-like iki. Terus nge-DM menanyakan kabar temenmu, wis sehat Mas ini. Wis berkarya, apik ya. Bareng menghilang langsung produktif ya intine kuwi. Terus ngobrol-ngobrol. Nah intinya kan terus ya aku ngomong karo kowe, nek misale
atau aku bertanya dengan diriku sendiri, nah misalnya jangkrik iki terus iki ditadekke album lah paling ra 5 lagu, 8 lagu terus piye ngono. Edane keterusan. Ya mungkin aku njatahi. Nah, aku kuwi. Ya si Mas Budi piye gini-gini. Cuma sono lagu-lagu nih. Tapi untuk saat itu ora lah koyo ngene ndak ilang neh goleki angel. Ilange jam ilang tenan. Dunia akhirat gitu. Hilang sama sini alam sekitar. Hilang ke sini, vertikal tuh hilang juga. Takut saya tuh. Mungkin kalau waktu itu memang diteruskan dia bakal ini bisa Hengki. bisa hengki. Ya aku cuma merasa samar itu sebagai bentuk ekspresiku sih, bukan aku pengen bikin karya ini, bukan seperti itu. Itu lebih ekspresi. Karya aktual di tempo lalu istilahnya. Nek mbok terus piye yo kowe lagi seneng apa mungkin karyamu saiki koyo ngene ya. Keterusan ya Kaget mungkin lihat karya yang sekarang misalnya di seni rupa gitu, lebih konseptual, nggak ekspresif, surreal. nggak surreal. Ya mengalami itulah. Anu ngomong ke kan Ade lagi ngombe sedikit-sedikit ya. Kan kita kenal sebenarnya kenal tripping itu kan awalnya dari alkohol. Ya alkohol. Nah, Rokok, alkohol. rock and roll. Rock and roll. Wah, kan rock and roll. Terus aku pengen takon karo boy. Minuman pertama yang kau minum ini sesimpel kuwi. Yang memabukkanmu dan kenalnya kapan? Lapen nih, yang benar-benar memabukkan Bu. Lapen Paceksan. Kalua, bukan. Kalua ya. Kalua. Itu awal kali SMP lah. SMP-nya kan sama. Iya, Bu. Jadi Rian ini adik kelasku. Aku kelas 3, dia kelas 1, tapi waktu itu kita belum kenal. Setelah ngobrol-ngobrol, wis kurang ning ndi men SMP. Pak loro. Wah, tenane. Oh, terus aku kelingan. Oh iya, dia nganggo tas apa jan sport apa lah. Alpin. Warna-warni ya dan tapi sing simpel nganggo topi, kelingan nekat bis. Langsung oh iya. Tapi kowe ora tau ngerti aku. Nggak tahu. Tak terkenal aja berarti. Lapen udah nggak ada sekarang kan. Ada sih. Coba ya kayak tempat-tempat kita bikin apa itu lapen juga kayak kita minum kerenyes itu menurutku lapen itu. Basicnya Kan beningannya itu terus dikasih. Tapi untung ini loh dulu Rasa-rasa. SMP kan dari minuman lari ke body. Nah, Teman-teman SMP kita kan pada body. Ya aku pernah sih ngerasain body tapi nggak sampai edik. Nah, aku blas, ora tahu. Untung Jogja itu nggak kemasukan putau. Kalau aku begitu ngelihat sekarang kan ekstasi putau itu kan dapatnya eksklusif banget. Untung nggak masuk. Anak mau sugih. Ya, anak wong sugih. Untung nggak masuk. Kalau itu masuk, wah remuk weh. Mungkin ono tetepan, cuma lingkungan kita tidak membawa ke situ. Terus lingkungan kita kan yo anu lah. Pol mentok alkohol sama pil. Iya, ya boti biasa lah gitu. Trihek, Jarindu, Lexo. Wah, kowe ning kampung Dextro. justru obat batuk. Jane ngombe obat batuk OBH. Kan sempat ngetren tuh. Mentem. Minum OBH sampai mabuk. Bukan OBH apa komik tuh loh. Diwaca udah. Apa? Memang mbuh ngopo aku sih nyetop juga sih. Jadi ketika pada siksama itu di kampung, aku ora pol mentok ngoyo ngombe lapen sih mbene. Nek ra ono kanca saka Bali, kok kayak arak. Nek kan dulu memang alkohol murah toh. Alkohol murah maksudnya kita beli mention vodka itu kan. Oh iya iki ngomong ke nek ombenan pertamaku sing keren iki. Itu apa? Sunrise Ya.
santai 20.000 dulu sepaket. Beli di Sorowajan dekat sekolah. Yang jualan minyak itu bukan? Bukan, itu Bukan. namanya siapa ya, orang tuanya temen sih, temen si ini jualan itu di depan. Jadi jualan kelontong tapi ada alkohol. Dulu kan nggak tahu ya, nggak tahu pacik apa apa, tapi dulu istilahnya boleh ombenan sih bebas. Terus ngombe kuwi vodka Green Sen M150. Oh iya. Kalau nggak M150 keras Jadi jadi. kuwi ngombe sithik wong 8 opo aku ulang tahun nih ning ban. Kayane wis do kentem. Tapi memang keren loh. Dulu tuh beli Mansion vodka itu yang kepengan itu udah keren banget dilihat. Lainnya kan pada plastikan kan. Terus ya. Tapi untuk saat ini memang kurang anu ya. Ora kepikiran untuk berkarya musik selain ngeband gitu maksudnya solo. Ora kepikiran tuh. Belum kepikiran. Ya mungkin nunggu gue Hengki. Hengki malah Soalnya kalau aku neng musik ini lebih ekspresif ya. Enggak. Aku nggak mikirin preferensinya apa ya ekspresif aja. Oke, Hengki mana siapa ya malah kecanduan putih, anu butuh apa sulam sanak tuh. Tapi ya memang itu sih kelanjutannya itu loh yang Sekarang anu sih larinya mending berkarya tuh. dulu aku berhentinya karena ini temanku satu rumah lah, dulu satu rumah pakai semua gitu kan, ketangkap situ ketakutanku sama itu, terus akhirnya mulai berhenti. Saya gitu walaupun tak kayak alkohol, masih kita nyaman sih, maksudnya kita minum juga nggak butuh. Ya sama umur kita sih sudah nggak ini, sudah nggak bergejolak. Memang kayak di 22, Pikirannya. 21, 22 itu kayak gejolaknya itu sekarang udah masalah yo. Aku wis tahu ngrasake sing iki. Pengennya gue penak, gue ngobrol, gue yang ini sih sebenarnya berbicara dari hati ke hati. Karena numpak Honda Win. Singan apa ya? Siapa akeh iki? Nggak apik ngerti. Nah, berarti tentang karya itu untuk saat ini enggak ya? Enggak. Karya-karya berbau surreal, berbau ini enggak. Aku sangat menghindari itu karena ya itu waktu habis ngerjain video klip itu aku merasakan kembali Kena atau kena lagi gitu, dan head ledger lah gitu lah kita. kayaknya aku nggak bakal bisa nerusin kalau gini. Bahkan kan sempat tak kepikiran, wah aku cari gitar nilon gitu, bikin karya lagi gitu. Tapi pada kenyataannya ya aku bisa balik ke situ lagi. Itu yang aku nggak siap gitu. Sabar. Ini ngomong lirik sih sabar, karena mau dulu dibedah liriknya. Kan liriknya tentang puisi, tentang perumpamaan. Aku adalah waktu, aku adalah batu. Terus kamu merangsek ke spiritual, memang itu spiritual ke atas. Ya ke atas. Membawa-bawa nama Nabi dan dewa. Nabi dan dewa. Oh sih gue, aku kepikiran kayak ngono. Ya ekspresif lagi, ekspresif aja gitu. Ketika di awal itu sebuah permasalahan, sekarang dibedah secara logis ya. Awal aku adalah waktu itu sebuah permasalahan yang real, kemudian aku mencoba menyelesaikan masalah itu dengan spiritual. Akhirnya kan bertemu para dewa gitu-gitu. Ganesha. Ganesha lo rata. Ganesha ada, Ganesha. Bimbingan belajar gue. Ganesha. Pinter ya. Waktu itu memang mempelajari banyak ini sih, banyak. Ya Mahabharata sama Ramayana, wah katam kalau aku. Kalian tanya ke aku buka si dewe kelingan. Aku buka sak lembar tak tutup. Sekarang aku mau baca bajang aja dah. Wah, ini
Padahal apa loh anak bajang menggiring angin. Memang awalnya abot, maksudnya iki aku langsung ponco. Awalnya aku takut, bukan berat sih. Wah, ini bahasa-bahasanya kayak gini nih, kayak dulu waktu masa-masa itu. Kalau aku terusin Bahasa sekolahannya api gitu. kentir iki. Nah, kan wis ngomong kayak samar ngomong kan. Terus karyanya mungkin saat ini belum lah. Intinya kita merayakan samar. Samar lah. Nah, sebagai penutup ada baiknya kita cheers sekali lagi. Tapi samar dibawa happy aja lah. Ya, kan musik ketika kamu mengeluarkan. Soalnya kayaknya pengalaman waktu aku hilang itu sedih banget gitu. Iya, tapi kan nek musik itu karya yang udah keluar. Pemaknaan orang lain kan bebas. Iya sih. Nah, aku tetap ngerasa ini sedih. Wah, suram lah. Sedang judulnya wes samar koyo untuk merayakan lah. Cheers untuk anu lah. Bukan untuk terakhir kali. Iya. Cheers untuk merayakan kemenangan. Lihat mata. Oke.